Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 ruko di depan Pasar Gabus Pati ludes terbakar. Komplek kantor Bupati Boyolali jadi arena balap liar remaja. Melihat rupa dan fasilitas penginapan paling murah di Kota Semarang, hanya Rp4.000 per malam. Kita ke informasi selanjutnya. Festival Kota Lama Semarang diapresiasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dengan mengusung Heritage in Diversity. Festival itu mempertunjukkan seni dan budaya Nusantara. Hal itu disampaikan Menparekraf saat berada di gedung Out the Trap, kawasan Kota Lama Semarang Kamis lalu. Festival Kota Lama yang ke-13 kalinya ini menghadirkan peragaan busana dari 8 desainer ternama Indonesia. Selain itu, ada pameran UMKM dan IKM Fashion yang menampilkan beragam produk Nusantara. Adanya acara ini diharapkan mampu menarik wisatawan mancanegara. Lewat keunikan Kota Lama Semarang sebagai kawasan cagar budaya, festival ini diharapkan bisa masuk 10 besar festival di Nusantara. Yang selama 13 tahun berturut-turut istiqomah dan tahun ini kembali terpilih menjadi event terbaik Nusantara dalam karisma event Nusantara. Dan kita melihat bagaimana produk-produk ekonomi kreatif menjadi daya tarik dari wisatawan mancanegara karena dikemas dengan semangat heritage and harmony. Harus inovatif kayak Festival Kota Lama ini, harus juga adaptif karena walaupun namanya Festival Kota Lama tapi apa yang ditampilkan sangat kekinian. Sementara itu di Sragen, petugas gabungan bersusah payah menyelamatkan seekor sapi yang terjebak di sawah berlumpur. Berbagai alat diturunkan untuk bisa mengangkat sapi. Inilah sapi jenis Lomosin yang terjebak dalam sawah berlumpur. Petugas damkar dan BPBD Sragen memasang tali dengan cara melingkari perut sapi. Sapi sampai harus ditarik dengan mobil damkar agar bisa mendekati tepian sawah. Sudah sampai di tepian sawah, petugas akhirnya dibantu warga mengangkat sapi dengan menggunakan bambu. Namun percobaan ini gagal. Petugas lalu menggunakan papan kayu dan diletakkan dalam posisi miring untuk mengevakuasi sapi. Dengan bantuan warga, sapi akhirnya berhasil ditarik. Petugas lalu membersihkan sapi dari lumpur dan barulah sapi pulang ke kandang sambil dituntun pemiliknya. Kasih Damkar Sragen mengatakan sapi bisa berada di sawah karena kaget saat berpapasan dengan mobil. Hewan berbobot 2 kuintal itu akhirnya terjebak di sawah yang berlumpur. Kalau kendala tadi ini, kita kan mau memakai alat untuk evakuasi itu termasuk tripod itu kita nggak bisa. Jadi tadi kami evakuasi pakai cara mengikatkan tali ke tubuh sapi terus ditarik pakai kendaraan, pakai mobil. Sekitar setengah jaman tadi. Ya karena mungkin bobot sapinya lebih dari 2 kuintal, terus kondisi persawahan itu kebetulan berlumpur itu. Jenis sapinya? Sapi limosin. Petugas menghimbau warga berhati-hati saat mengembalakan hewan ternaknya sehingga hal serupa tak terulang kembali. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Warga Cilacap lagi-lagi digegerkan dengan kehadiran ular kobra berukuran besar yang berkeliaran di permukiman mereka. Selain mencari ular dari terang hingga gelap, warga juga memanggil pawang ular untuk menangkap hewan melata tersebut. Hingga malam hari, warga desa Dayeh Luhur, Kabupaten Cilacap ini sibuk memburu seekor ular kobra. Mereka mencari ular berbisa itu yang terlihat sejak siang hari. Setelah menyisir gorong-gorong perumahan hingga memanggil pawang ular, akhirnya hewan melata berukuran 4 meter itu ditangkap. Waktu pencarian ular memakan waktu 2 jam lamanya. Ularnya dari siang dicari-cari baru ketemu malam ini gitu.
Untuk jenis ularnya Pak, jenis ular apa? Terus panjang dan beratnya kira-kira berapa sih Pak? Ya, ularnya panjangnya ukuran 4 meter lebih. Ularnya ular king cobra. Berat ukuran 15 ke atas lah. Di Kecamatan Daya Luhur sudah beberapa kali ditemukan ular jenis kobra. Selama sepekan terakhir dilaporkan 4 kobra ditangkap. Maraknya penemuan ular membuat warga takut melintasi semak-semak. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Pondok Boro nampaknya layak disebut sebagai penginapan paling murah di Kota Semarang karena tarif menginap di tempat itu hanya Rp4.000 per malam. Lantas fasilitas apa saja yang didapat? Berikut liputannya. Di Kota Semarang terdapat sebuah penginapan yang harganya cukup murah. Penginapan itu bernama Pondok Boro yang terletak di bantaran Kali Semarang, Kelurahan Kauman. Tarif yang ditawarkan cukup murah, hanya Rp4.000 per hari. Pondok Boro dipercaya telah ada sejak Indonesia belum merdeka. Dari luar, Pondok Boro hanya nampak seperti gedung tua biasa yang lusuh layaknya lama tak dihuni pemiliknya. Namun bila menilik ke dalam, ternyata ada sekitar 100 orang yang menjadi penghuninya. Semua yang menginap di sini merupakan perantau dengan berbagai macam pekerjaan. Salah satunya adalah Kalijan, penghuni Pondok Boro asal Kebumen yang sudah tinggal di sini sejak tahun 1953. Saat itu tarif di Pondok Boro hanya Rp10 per hari. Masuk sini masih 10 perak dulu. Sekarang kan dulu naik sampai sekarang 4.000. Saya masuk sini 73 masih 10 perak. Kasur beli sendiri, bantal beli sendiri. Ini cuma tempat-tempat dong. Tempat aja ya Pak. Jangan bayangkan penghuni tinggal di masing-masing kamar dengan kasur dan bantal seperti di penginapan pada umumnya. Mereka tinggal bersama di ruang besar yang dilengkapi alas kayu panjang tanpa kasur dan bantal. Selain itu, fasilitas lain yang bisa mereka nikmati adalah rak yang berdiri di samping dipan. Ada 2 kamar mandi yang bisa digunakan secara bergantian, musola, serta televisi. Meski tinggal bersama, penghuni mengaku tidak pernah kehilangan barang berharga. Aman sini, nggak pernah sih, nggak ada yang nggak kehilangan atau apa. Mungkin kalau baju hilang udah biasa ya, tapi kalau seperti HP, uang, saya belum pernah dengar. Dari kecil sampai sekarang saya belum pernah dengar orang kehilangan uang. Jika dirata-rata dalam 1 bulan, penghuni dibebani biaya Rp120.000. Namun jika mereka mudik atau pulang kampung, mereka boleh tidak untuk membayar. Para penghuni tidak tahu pasti soal gedung ini, namun dari cerita yang beredar, Pondok Boro awalnya merupakan bangunan yang difungsikan sebagai gedung rempah-rempah di era kolonial. Pada tahun 1945, gedung ini kemudian dialihfungsikan menjadi penginapan. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Bagaimana Anda tertarik? Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.